Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah, bunda, sahabat sekolah alam Indonesia, di tengah pandemi yang sedang terjadi di negeri kita, kegiatan belajar mengajar di sekolah alam Indonesia tetap dilaksanakan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Sebagai bentuk selebrasi proyek ke-6 SD 3 Badar, Sekolah Alam Indonesia akan menampilkan sebuah drama kolosal yang mengangkat tentang suatu peradaban Islam yang terjadi di negara Mesir. Sebuah peristiwa yang sangat bersejarah yang terjadi pada tahun 658 Hijriah atau pada tahun 1260 Masehi, yang akan dimainkan oleh teman-teman dari SD 3 Baitur Rahman Darussalam. Marilah kita simak dan saksikan drama kolosal yang berjudul Singa yang Garang, Sang Kesatria Saifuddin Qutuz. Selamat menyaksikan. Hiduplah seorang anak kecil bernama Mahmud bin Mahduz dari kerajaan Khwarezmia. Ia terlahir dari keluarga bangsawan dan keluarganya adalah pemimpin di salah satu wilayah pada masa dinasti Abbasiyah. Qutuz kecil diasuh dalam didikan istana, di mana ia belajar mengenai agama, kepemimpinan, dan ilmu lainnya, untuk kemudian dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsanya. Kami adalah kabilah yang tinggal di bagian timur tengah benua Asia. Kami akan menguasai seluruh dunia. Kami akan melakukan ekspansi ke seluruh dunia, termasuk pada kerajaan Khwarezmia. Mereka pun akhirnya menyerang Khwarezmi dan membunuh 160.000 pasukannya. Tahun 656 Hijriah, Abbasiyah terpaksa menutup kejayaannya setelah berdiri selama 6 abad dikarenakan serangan dari pasukan Mongol. Mereka dengan ganas membumi hanguskan kerajaan muslim di Baghdad, membunuh semua kaum muslimin, bahkan menghilangkan semua jenis-jenis peninggalan dan karya-karya peradaban Islam di sana. Ayo, kita bawa tawanan Khwarezmia ke Damaskus. Kita akan jual tawanan ini untuk menjadi budak-budak di sana. Hahaha. Saifuddin Qutuz pernah menjadi seorang budak, yaitu seseorang yang sangat rendah di mata manusia. Namun hal ini tidak menjadikan dirinya rendah dan tidak menjatuhkan harga dirinya. Ia memiliki semangat dan iman yang tinggi. Ia mampu memperjuangkan kejayaan Islam pada masa itu sehingga berderajat tinggi di hadapan Allah. Kemudian Saifuddin Qutuz pun dibeli oleh seorang raja yang bernama Raja Izzuddin Aibak. Para budak-budak ini akan kudidik dan kulatih untuk berkuda dan berperang agar mereka bisa menambah pasukan-pasukanku. Satu orang yang dekat dan kusukai adalah Saifuddin Qutuz. Ia sangat tulus, patuh, dan taat. Tambah lagi akhlak dan sifat-sifatnya yang terpuji. Ia sangat taat beragama, menjaga sholat, tidak pernah menegak minuman keras, tidak pernah melakukan kemaksiatan, serta memiliki keberanian dan kemuliaan. Genghis Khan telah mangkat. Ia digantikan oleh Oguz Khan, darah daging Genghis Khan. Oguz Khan menjadi Sultan Mongol secara penuh pada tahun 649 Hijriah. Oguz Khan mengangkat saudaranya untuk memimpin Cina dan memberangkatkan saudara keduanya Hulagu-Khan untuk menyerang Asia Barat. Umat Muslim waktu itu tidak menyangka bahwa inilah akhir dari kejayaan Islam. Satu persatu semua wilayah kekuasaan Muslim ditaklukkan oleh pasukan Mongol yang kala itu dipimpin oleh Hulagu Khan. Kala itu tersebar di kalangan rakyat Muslim bahwa pasukan Mongol sangatlah kejam dan tidak akan pernah bisa terkalahkan. Wahai kaum muslim,
Kekuasaan kalian akan kami rebut satu persatu. Kami akan meneror dan membumianguskan kekuasaan kalian. Kekejaman pasukan kami akan meluluhlantahkan wilayah kerajaan kalian, dan kami tak terkalahkan. Namun mitos tersebut tidak menjadikan Saifuddin Qutuz takut. Ia bahkan menjadi orang yang kelak akan mematahkan mitos tersebut dan berhasil membangkitkan semangat kaum muslim hingga akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Mullah Burhan berada di Aleppo. Ia mengirimkan surat kepada Al-Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz. Ia mengancam dan menakuti Saifuddin Qutuz jika tidak mau tunduk dan menyerah kepadanya. Kami raja para raja di timur dan di barat, panglima perang terbesar. Kalian telah mendengar bahwa kami menaklukkan berbagai negeri. Kami membersihkan bumi dan kami membunuh banyak sekali manusia. Kalian tidak akan terlepas dari pedang-pedang kami, dan kalian tidak akan bisa melarikan diri dari panah-panah kami. Surat Hulagukan diterima oleh Saifuddin Qutuz. Surat ini merupakan peringatan sekaligus bahaya besar bagi seluruh negeri. Tidak hanya mengirim surat, tapi Hulagukan juga mengirim pasukan besar-besaran bersenjata lengkap bersama panglima pasukan Kitbuko. Akhirnya Saifuddin Qutuz membuat perundingan kepada panglima-panglimanya. Kita mendapatkan surat dari tentara Mongol. Saya tak gentar sedikit pun dengan tentara Mongol. Wahai Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz, kami ragu akan peperangan ini. Kami tahu bahwa bangsa Mongol sangat kejam dan mempunyai persenjataan yang lengkap. Kami takut untuk terus bergerak menghadapi dan menghadang musuh. Hai para pemimpin kaum muslimin, sesungguhnya Allah mengawasi kita. Saifuddin Qutuz pun mempertanyakan tentang persenjataan kaum muslimin yang tidak lengkap dan kerajaan yang sedang mengalami krisis perekonomian. Saifuddin Qutuz pun bertanya kepada para ulama karena ulama adalah penasehat negara. Wahai Syekh, apakah kita bisa meminta uang kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan perang? Tidak boleh. Haram hukumnya jika kita mengambil pajak dari rakyat. Kita tidak boleh mengambil harta dari rakyat dengan cara yang batil. Bagaimana kita bisa mendapatkan pembiayaan perang? Kita boleh mengambil uang rakyat kalau negara tidak memiliki harta yang cukup untuk pembiayaan negara. Tapi kita boleh mengambil paksa harta dan perhiasan para pemimpin dan menteri-menteri kita. Maka ketika para ulama memberitahu tentang pembiayaan perang, Saifuddin Qutuz pun memantapkan hatinya untuk berperang di jalan Allah, menyanggupi tantangan tentara Mongol. Wahai rakyatku, kita mendapatkan surat dari pasukan Mongol. Jika ingin berperang, ikutlah bersamaku. Jika tidak ikut, maka pulanglah kamu ke rumahmu masing-masing. Karena Allah selalu mengawasi perbuatan-perbuatan. Baik Sultan Saifuddin Qutuz, kami akan mengikutmu berperang di jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi. Mendengar tantangan dari Saifuddin Qutuz, bangsa Mongol pun menyebar dan bergerak laksana topan menuju negeri-negeri Mesir. Pasukan Muslim pun menyusun strategi dan mulai berangkat ke medan perang bersama Saifuddin Qutuz dan panglimanya bernama Ruknuddin Baibars. Pasukan kaum muslimin dan pasukan Mongol bertemu di padang Baisan di sebuah tempat bernama Aid Jalut dekat Danau Tiberias. Pertemuan ini terjadi pada hari Jumat 25 Ramadan 658 Hijriah. Peperangan ini terjadi 3 hari dengan menekan kedua kubu. Pasukan kaum muslimin berhasil mengimbangi pasukan Mongol yang jumlahnya lebih banyak dengan persenjataan yang lengkap. Wahai Islam, wahai Islam, wahai Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Pertempuran pun memanas kembali, semangat kaum muslimin pun kembali bangkit. Tak lama berselang, kuda Saifuddin Qutuz pun dipedang oleh pasukan Mongol. Salah satu pasukannya melihat kejadian tersebut. Beliau langsung turun dari kudanya dan memberikannya kepada Saifuddin Qutuz. Baiklah kudaku, jangan sampai engkau meninggal, maka akan jadi musibah besar untuk pasukan muslim. Aku tidak akan menghalangi kaum muslimin untuk mendapatkan manfaat darimu. Qutuz pun menolak menungganginya. Ia berperang tanpa kudanya hingga ada kuda lain didatangkan untuknya. Peperangan pun berakhir dengan kemenangan berada pada pasukan muslimin yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz. Pasukan muslimin pun jalan pulang untuk kembali ke Mesir dengan membawa kemenangan Islam. Saat perjalanan pulang ke Mesir, di Salhiyah, Saifuddin Qutuz dibunuh oleh panglimanya yang bernama Ruknuddin Baibars. Maka terdengarlah kabar bahwa Saifuddin Qutuz meninggal dunia. Rakyat Mesir sedih mendengar pemimpinnya meninggal dunia. Aku akan keluar dari barak ini untuk berburu hewan. Baik Sultan Saifuddin Qutuz. Sepulangnya Saifuddin Qutuz dari berburu di hutan, beliau masuk ke baraknya. Assalamualaikum, boleh aku masuk, wahai Sultan Saifuddin Qutuz? Waalaikumsalam. Silahkan, boleh Panglimaku. Wahai Sultan, bolehkah aku memintamu untuk memberi sejumlah tawanan perang Mongol? Baiklah, aku akan memberikanmu tawanan perang bangsa Mongol. Terima kasih Sultan. Kabar yang tersebar di Mesir adalah Saifuddin Qutuz meninggal dunia akibat luka berat dalam peperangan. Akhirnya aib pun terungkap bahwa Saifuddin Qutuz bukan meninggalkan dunia, melainkan dibunuh oleh Ruknuddin Baibars. Peristiwa ini terjadi pada bulan Zulhijjah 658 Hijriah. Kita mampu belajar dari sejarah Saifuddin Qutuz. Ketika seorang pemimpin yang berjalan sendiri tanpa adanya panduan dari agama, maka yang terjadi pastilah kehancuran dan keterpurukan dalam suatu negara. Seseorang bisa saja berbohong kepada orang lain, bahkan berbohong kepada banyak rakyat, entah untuk kepentingan politik ataupun yang lainnya. Tapi kebenaran pasti akan terungkap, karena tak ada satupun makhluk yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah salah seorang pahlawan Islam penakluk Mongol, Saifuddin Qutuz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.